Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku bakal ngajak kalian buat lebih berpikir kritis di masa pandemi COVID-19. Siapa sih yang gak tahu COVID-19? Pastikan kalian benar-benar tahu ya apa itu pandemi COVID-19 dan COVID-19 itu sendiri. Pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini merupakan penyakit radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan novel coronavirus atau Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2. Gejala klinisnya sangat mirip dengan SARS yang juga muncul pertama kali di Asia tahun 2002 yang dapat berakhir dengan sesak nafas berat atau gagal nafas dan kematian. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Masya Allah, baik sekali ya. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini singgah di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Nah, hal ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk melakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan tanpa kepanikan. Upaya-upaya yang semestinya dilakukan adalah tindakan pencegahan primer agar tidak terkena infeksi virus tersebut. Penularan yang cepat dan angka kematian semakin meningkat harus menjadi pengingat, tetapi jangan menimbulkan kepanikan. Sifat dasarnya, virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19, sebagaimana halnya virus lainnya, hanya dapat hidup dan berkembang dalam sel inangnya. Sehingga di luar tubuh, jika sel inangnya hancur, maka virus tidak akan aktif atau mati pula. Yang dalam suhu ruangan hanya akan bertahan beberapa jam saja. Selanjutnya, belajar dari kasus-kasus yang terjadi, yang mana lebih dan lebih berat pada orang tua atau dengan penyakit lain. Maka, pencegahan pertama agar senantiasa menjaga vitalitas atau daya tahan tubuh, salah satu langkah yang tidak boleh dilupakan adalah dengan minum yang cukup dan konsumsi sayur dan buah segar setiap hari. Selain itu, ada beberapa tindakan kewaspadaan dan pencegahan yang harus kita lakukan. Cara sederhana pertama untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menghindari kerumunan. Salah satu cara terpenting untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah mengurangi jumlah waktu yang kita habiskan bersama orang-orang yang tidak tinggal satu rumah dengan kita. Kerumunan berpotensi membuat seseorang lebih berisiko tertular COVID-19 dan jika menyebar, apabila jika berada di dalam ruangan dan tanpa masker. Cara sederhana kedua untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menjaga jarak. Penularan terjadi ketika seseorang yang memiliki virus corona batuk, bersin, berbicara, atau berteriak yang menyebabkan mereka mengeluarkan droplet mengandung virus. Kemudian orang lain menghirup droplet tersebut, atau droplet mendarat di mata, hidung, atau mulut orang tersebut sehingga mereka terinfeksi. Artinya, menjaga jarak harus tetap dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tinggal bersama kita, setidaknya 2 meter. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan menghirup droplet orang lain mencapai. Cara sederhana ketiga untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menjaga kebersihan diri. Hal ini termasuk selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah memegang fasilitas umum, termasuk setelah memegang uang. Hal ini termasuk agar setiap orang menghindari memegang wajah, hidung, dan mulut setelah banyak memegang fasilitas umum tersebut. Mencuci tangan dengan antiseptik atau sabun efektif menonaktifkan virus karena sel-sel inang atau droplet pembawa virus akan hancur. Setelah itu, lapisan luar virus itu sendiri juga terdiri dari senyawa lemak, protein yang juga akan hancur oleh antiseptik dan deterjen tersebut. Sangat disarankan untuk setiap orang setelah kembali dari tempat umum untuk kembali ke rumahnya untuk selalu mencuci tangan. Hal tersebut tidak hanya sebelum memegang makanan, tapi juga sebelum menyentuh, bersalaman, atau mencium anak dan keluarga di rumah. Mandi dan mengganti pakaian juga semestinya dilakukan setelah kembali dari suatu keramaian, karena kita tidak tahu siapa yang dropletnya jatuh, bersin, batuk yang mengenai pakaian kita.
Begitu juga bagi setiap orang yang bersin dan batuk harus menjaga etikanya di tempat umum. Ia sedapatnya menggunakan tisu agar dropletnya tidak mengenai orang lain, atau minimal ia dapat menutupinya dengan lengan bagian kiri. Tindakan ini mengurangi resiko penularan berbagai penyakit, terutama jika seorang itu memang membawa virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Cara sederhana keempat untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menggunakan masker. Masker menjadi salah satu benda penting yang harus selalu digunakan ketika beraktivitas di luar rumah. Hal ini digunakan sebagai upaya demi menekan penularan COVID-19. Masker melindungi kita dari menghirup tetesan pernapasan atau droplet orang lain yang mungkin mengandung virus corona, sekaligus mencegah tetesan dari diri kita agar tidak terhirup orang lain. Untuk perlindungan ekstra, kita dapat menggunakan dua masker, yakni masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Namun, kondisi ini sebetulnya membuat sebagian orang merasa sulit bernafas. Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan ketika melepas masker. Tapi, jika tidak memakai dua masker pun tak masalah, maka itu akan lebih baik daripada menggunakan satu masker. Memastikan masker menutupi mulut, hidung, dan dagu, serta buang masker bekas pakai di dalam kantung plastik sebelum dibuang. Jika menggunakan masker kain, pastikan mencucinya setelah dipakai. Cara sederhana kelima untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menjaga imunitas tubuh. Menjaga dan meningkatkan imun tubuh bisa membantu kalian terlindungi dari serangan penyakit, salah satunya COVID-19. Menjaga imunitas bisa dengan berbagai cara, seperti asupan makanan, konsumsi vitamin, dan berolahraga. Cara sederhana keenam untuk mencegah penularan COVID-19 adalah mengikuti program vaksin COVID-19. Indonesia dan banyak negara di dunia sudah memulai program vaksinasi. Ketika memungkinkan dan mendapat kesempatan untuk vaksinasi, segeralah lakukan. Vaksinasi ini juga sangat penting, mengingat sejumlah varian virus COVID-19 mulai beredar di Indonesia, termasuk varian Delta. Salah satu vaksin yang sedang didistribusikan ke masyarakat Indonesia adalah AstraZeneca. Semakin cepat masyarakat melakukan vaksinasi, kita akan lebih cepat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang mencapai 70% populasi. Jadi kalian jangan lupa vaksin ya. Ingat, waspada boleh, tapi jangan termakan hoaks. Seperti konspirasi tentang COVID dan politik, ada juga konspirasi dari Cina karena sudah menemukan obat penawar COVID-19, namun hal itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Ada juga yang bilang kalau vaksin itu ditanam microchip. Hey, stop! Jangan langsung percaya sama berita begituan. Ingat, saring sebelum sharing ya sob, dan pakai logika akal pikir kalian. Daripada baca berita hoax yang gak penting, lebih baik kita bertawakal sob. Keyakinan yang mendalam yang terlahir di dalam kalbu akan menghantarkan seseorang bertawakal kepadanya. Setelah melakukan segala bentuk kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 153, bahwa seorang mukmin harus senantiasa melakukan ikhtiar maksimal atau azam dalam menolak segala mudarat atau untuk mencapai segala maslahat. Namun di penghujung semua, berserah dirilah kepadanya. Dalam ketauhidan, seorang mukmin juga harus senantiasa menjadi seorang ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan pencipta alam semesta. Dan hal yang menjadikan segala fenomena yang terjadi di alam ini sebagai sarana bertafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu, tidak semua itu benar dan semua itu bermanfaat, dan selain itu juga memantapkan zikir kepadanya. Kemudian dia yakin bahwa ada hikmah di balik segala fenomena penciptaan itu. Ini merupakan hikmah dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, dari sini kita udah bisa mulai berpikir kritis dengan pandemi COVID-19 ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan share video ini agar memberikan manfaat untuk orang lain juga. Stay home, keep safe, and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوق بحر الصافي بمواج ودان معاه تبقى رياح الحب وعندك حضني ودعني وصاني وقال لي